Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewo Arya Srini, kelas E, nomor absen 11, NIM 2329041015. Berikut saya akan menyampaikan tentang uji data ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur menggunakan SPSS 26. Analisis uji beda one way ANOVA atau ANOVA 1 jalur dengan SPSS. Yang pertama, one way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance, uji ANOVA satu arah atau uji ANOVA satu faktor. Uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Yang kedua, uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Yang ketiga, uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Yang keempat, skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Yang kelima, dalam uji ANOVA ada yang namanya uji lanjut atau post hoc test, di mana uji lanjut atau post hoc test tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut atau post hoc test sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan signifikan antar kelompok. Sebelum melakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, data harus berdistribusi normal, dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, varian data homogen. Meskipun uji homogenitas bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi, tapi penggunaan uji homogenitas dalam one way ANOVA atau ANOVA satu jalur akan berdampak pada pemilihan uji lanjut atau post hoc test. Apabila asumsi uji homogenitas terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam uji lanjut Bonferroni. Sedangkan jika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji lanjut James-Howell. Baiklah, kita akan mencoba untuk menganalisis data ANOVA satu jalur. Yang pertama dilakukan adalah siapkan data dalam bentuk Excel. Di sini saya menggunakan 3 kelompok model pembelajaran, yaitu yang disebut dengan A1 model pembelajaran kooperatif, A2 model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dan A3 adalah model pembelajaran konvensional. Sedangkan Y adalah hasil belajar. Ada 20 sampel yang digunakan dalam kegiatan analisis berikut. Baiklah, kita akan copy data ini untuk diinput ke dalam SPSS. Kita paste data Excel tadi ke dalam SPSS di bagian data view. Berikutnya kita masuk ke variabel view. Di sini kita masukkan Y, lalu di baris kedua adalah A, tipenya tetap numerik, white-nya 8, desimal kita ganti menjadi 0. Lalu untuk label di baris pertama ini adalah hasil belajar. Lalu di baris kedua ini adalah model pembelajaran. Values-nya tetap non untuk yang hasil belajar. Kalau untuk model pembelajaran kita klik kanan. Value yang pertama diisikan, pembelajaran,
Model kooperatif, setelah ditulis kita klik add. Lanjutkan value yang kedua yaitu project based learning. Add kembali. Lalu yang ketiga adalah model pembelajaran konvensional. Add kembali. Setelah ketiga value-nya ditulis, klik OK. Missing-nya non, kolom 8, light-nya kita ganti menjadi center. Misernya ini kita scale. Lalu untuk model adalah nominal. Ya, setelah variabel view diisi, kita kembali ke data view untuk melakukan analisis uji normalitas. Klik Analyze. Selanjutnya, klik Descriptive Statistic, Explore. Masukkan hasil belajar ke Dependent List, model pembelajaran ke Factor List, lalu pilih Plots, Checklist Normality Plots with Test, Continue, dan OK. Ya, kita akan melihat hasil dari tes normality-nya. Di bagian nilai signifikansi, ini kita lihat bahwa untuk model pembelajaran kooperatif, nilai sig-nya adalah 0,112, project based learning adalah 0,427, dan konvensionalnya adalah 0,985. Dari nilai sig ini dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji one way ANOVA. Caranya kita kembali ke data view, klik Analyze, Compare Means, lalu klik one way ANOVA. Hasil belajar kita masukkan ke Dependent List, model pembelajaran ke Vector, lalu klik Option, Checklist Homogeneity. Klik Continue. Oke. Di sini sudah terlihat test of homogeneity, yaitu ada nilai signifikansi dari based on mean-nya adalah 0,184, di mana nilai 0,184 adalah lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa varian data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Nilai homogenitas lebih dari 0,05 artinya varian data homogen dengan asumsi uji homogenitas terpenuhi. Berikutnya adalah ANOVA. Di sini dapat terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Karena nilai signifikansi ANOVA berikut kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok model pembelajaran tersebut.
Setelah tadi kita menarik simpulan bahwa ada perbedaan signifikan dari tiap kelompok, sekarang kita akan mengetahui sejauh mana perbedaan signifikan tiap kelompok tersebut. Kembali kita ke data view, klik analyze, compare means, lanjut one way ANOVA, lalu post hoc, dan klik Bonferroni, lalu continue, dan OK. Di sini sudah terlihat post hoc test atau uji lanjutan tes. Di sini terlihat nilai signifikansi antara model pembelajaran kooperatif dengan project based learning dan konvensional itu adalah 0,000, project based learning dengan kooperatif dan konvensional itu adalah 0,000, konvensional dengan kooperatif dan project based learning adalah 0,000. Jadi simpulannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara nyata antara ketiga kelompok model pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya dengan data berikut adalah terjadi perbedaan secara nyata antara kelompok kooperatif, project-based learning, dan juga konvensional. Terima kasih, sekian analisis data dengan ANOVA satu jalur. Analisis uji beda ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA menggunakan SPSS. Adapun uji ANOVA 2 jalur bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Uji ANOVA 2 jalur bisa disebut juga dengan uji ANOVA 2 faktor atau uji two-way ANOVA. Uji ANOVA 2 jalur merupakan bagian dari statistik parametrik. Syarat dilakukannya uji ANOVA 2 jalur yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen, yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori, yang ketiga, nilai residual standar berdistribusi normal, yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen, yang kelima, variabel dependen berskala data kuantitatif, dan yang keenam adalah jenis data yang digunakan adalah data kategori dan data numerik. Kita pastikan data Excel tadi ke dalam data view di SPSS. Berikutnya kita klik variabel view. Poin ini kita masukkan Y, lalu A, dan B. Desimal kita turunkan menjadi 0. Lalu label kita prestasi belajar untuk Y, untuk A adalah model pembelajaran, untuk B adalah media pembelajaran. Untuk values-nya, hasil belajar non. Untuk media pembelajaran diklik kanan, yaitu value-nya yang pertama adalah
problem based learning, klik add. Yang kedua adalah model pembelajaran konvensional. Add, oke. Lanjutkan untuk media pembelajaran. Satu adalah media audio visual. Add. Yang kedua adalah media cetak gambar. Di add, setelah keduanya ditulis, kita klik OK. Di missing adalah non kolom 8. Nah, align ini diganti menjadi center. Lalu untuk measurenya, Y adalah scale. Lanjut untuk A dan B-nya kita gunakan nominal. Setelah variabel view diisi, kita kembali ke data view. Kita akan melakukan uji analisis ANOVA 2 jalur, di mana kita akan melakukan dulu itu adalah uji normalitas. Kita klik. Kita klik analyze. Kemudian general linear model, klik univariate. Lalu prestasi belajar ini masuk ke dependent variable, model ke fix, dan media ke fix. Selanjutnya kita klik save. Kita klik save. Selanjutnya standar, klik continue, lalu OK. Kita kembali ke data view. Di sini sudah kita mendapatkan standar resi 2. Ini adalah data variabel baru yang akan diuji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kita akan lanjutkan lagi dengan klik analyze deskriptif. Kemudian kita akan klik analyze. Klik analyze. Lalu deskriptif statistik, explore. Oke, kita masukkan prestasi belajar ke dependent list, media, dan model pembelajaran ke factor list. Selanjutnya kita klik plots.
normality plots. Continue dan oke. Ya, berikut adalah hasil dari test of normality atau uji normalitas, di mana terlihat di sini bahwa nilai signifikansinya adalah 0,352 dan 0,231. Nah, dengan nilai sig yang lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual standar berkontribusi normal. Pada tabel test of normality, pada kolom Shapiro-Wilk, diketahui nilai signifikansinya adalah sebesar 0,352 dan 0,231. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya nilai residual standar normal. Berikutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Klik Analyze, General Linear Model, Univariate, lalu klik Option. Selanjutnya, checklist deskriptif dan checklist homogeneity. Lanjutkan Continue dan OK. Ya, kita sudah melihat untuk tabel homogenitas. Di sini diperhatikan adalah nilai signifikansi dari based on mean. Dengan adanya nilai signifikansinya adalah 0,364, di mana itu adalah lebih besar dari 0,05, maka varian data ini disebut homogen. Selanjutnya, dari uji homogenitas ini kita lihat ke bawah, test of between subject effect. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000, lalu 0,002, dan 0,000. Nah, jadi, adapun kesimpulan dari analisis output SPSS, ANOVA 2 jalur ini adalah nilai signifikansi sebesar 0,000, jadi nilai signifikansi 0,000 itu bernilai lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara prestasi belajar berdasarkan model pembelajaran. Lalu, analisis yang kedua adalah simpulannya bahwa nilai simpulan berikutnya adalah nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,02. Jadi, nilainya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara prestasi belajar berdasarkan media pembelajaran. Selanjutnya, analisis yang terakhir adalah
Nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan ini pun nilainya kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi interaksi antara model pembelajaran dengan media pembelajaran dalam prestasi belajar siswa. Ya, sekian analisis data ANOVA satu jalur dan ANOVA dua jalur yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Yang saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.